siang Pak. Siang Pak. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin meminta solusi dari Bapak terkait masalah yang saya alami. Berarti Bapak di sini meminta bimbingan untuk keluar dari masalah tersebut ya Pak? Ya Pak. Sebelum kita masuk ke tahap bimbingan sendiri, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama dan ada pula hal yang harus Bapak ketahui. Pertama, kita mau melangsungkan bimbingan ini selama berapa waktu? Dalam seminggu saya ada waktu buat 2 hari. Dalam proses ini tidak selalu harus selesai hari ini, nanti bisa dilakukan bimbingan selanjutnya. Oke, pertama pengertian bimbingan sendiri. Nah, bimbingan ini merupakan suatu proses bantuan yang diberikan konselor kepada klien. Nah, yang bertindak sebagai konselor sendiri di sini saya dan klien itu Bapak Anda. Oke, yang kedua, ada beberapa asas yang harus kita ketahui, yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini Anda menceritakan seluruh kronologi masalah yang Anda hadapi tanpa ada sesuatu atau sedikit pun hal yang disembunyikan. Nah, yang pertama. Yang kedua, asas kesukarelaan. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, apakah Bapak kesini dengan saran dari teman atau dari siapa? Atau inisiatif sendiri Pak? Tidak ada saran dari siapapun dan ini adalah inisiatif dari diri saya sendiri. Oke, baik. Berarti asas kesukarelaan terpenuhi ya. Nah, asas yang ketiga yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini segala informasi yang Anda jelaskan nanti akan saya simpan dan saya jamin kerahasiaan ini akan terjaga dengan baik. Oke, sudah paham tentang asas-asas yang harus kita penuhi Pak? Sudah? Baik. Sekarang kita masuk ke tahap proses bimbingan konseling. Oke, lebih dahulu saya ingin mendengarkan cerita lengkapnya kronologi masalah yang Anda hadapi. Masalahnya dimulai dari semenjak saya masih kecil. Ketika duduk di bangku SMP, setiap saya pulang sekolah, kedua orang tua saya seringkali bertengkar. Bahkan terkadang ayah saya melakukan sedikit kekerasan terhadap ibu saya. Hingga saya duduk di bangku SMA, kedua orang tua saya masih sering melakukan pertengkaran. Saya memiliki trauma. Saya takut saya melakukan kekerasan terhadap istri saya seperti yang ayah saya lakukan. Karena ketika marah, saya seringkali memukul. Saya menyesal melakukan itu semua. Ketika saya marah, saya selalu seperti itu. Dan saya ingin meminta solusi kepada Bapak supaya kejadian yang dahulu, pertengkaran kedua orang tua saya, tidak terjadi kepada saya, terutama kepada istri saya. Karena saya ingin menjadi sosok ayah yang baik bagi anak saya terutamanya. Seperti itu Pak mungkin. Oke, baik. Setelah saya mendengarkan kronologi cerita yang Anda jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan ada 3 permasalahan yang Anda hadapi. Yang pertama, Anda mengalami gangguan mental karena sering menyaksikan orang tua melakukan kekerasan. Nah, yang kedua, trauma akibat peristiwa masa lalu. Maksudnya dalam masa sekarang Anda merasa trauma karena peristiwa masa lalu yang Anda alami itu tidak dapat dilupakan. Ya. Dan yang ketiga, Anda merasa ragu karena dalam waktu dekat ini Anda akan melangsungkan pernikahan, tapi Anda merasa bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh ibu Anda terjadi pada anak istri Anda karena sikap Anda sendiri yang tadi Anda jelaskan bahwa Anda suka emosian gitu ya. Ya. Oke, baik. Solusi pertama dari gangguan mental ini ya, gangguan mental karena sering menyaksikan kedua orang tua. Nah, sebagai seorang anak memang kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Dan yang sekarang yang Anda lakukan tidak boleh membenci kedua orang tua tersebut. Karena bagaimanapun peran kita sebagai anak itu harus mengabdi, harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, trauma akibat peristiwa masa lalu yang Anda alami. Kalau Anda
terus berada dalam masa lalu, bayang-bayang masa lalu, masa depan Anda tidak akan pernah terbayang. Abstrak dari masa depan itu tidak pernah ada, begitu. Nah, yang ketiga, ragu untuk melanjutkan proses pernikahan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai sifat yang bijaksana. Jika Anda sudah yakin terhadap keputusan Anda untuk menikah, Anda juga harus punya prinsip bahwa saya yakin bahwa pilihan ini tepat untuk saya. Adapun jika Anda melakukan kekerasan, Anda bisa meniru sikap-sikap para rasul, terutama Nabi Muhammad sendiri, bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada seorang istrinya, kepada Siti Aisyah, kepada Siti Khadijah. Beliau itu seorang suami yang pemaaf, penyabar, dan itu patut untuk diteladani. Nah, gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa proses tahap konseling ini tidak harus selesai sekarang, tapi harus menunggu perkembangan selanjutnya. Bagaimana sekarang setelah saya tadi memaparkan solusinya, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Baik Pak, Alhamdulillah saya sedikit mendapatkan solusi dari Bapak. Semoga saya bisa menjalani solusi itu, memproses untuk melupakan hal-hal yang membuat saya trauma. Terima kasih Pak. Saya minta doanya supaya saya dapat menyelesaikan masalah yang saya alami dan dapat melupakan atau menghilangkan trauma yang saya alami. Mungkin saya sekarang izin pamit. Terima kasih Pak atas solusinya, semoga bisa saya jalani. Ya, enggak. Semoga masalahnya cepat kelar ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.